Terima kasih, alhamdulillah. Tipsnya apa aja sih Kak, boleh dibagiin nggak sih ke Ah, pemirsa? Alhamdulillah, semua dari Allah gitu ya. Semua dari Allah, rezeki dari Allah. Dibukakan pintu kemudahan juga dari Allah. Dipertemukan sama dokter-dokter yang membantu merawat wajahku dan badanku. Jadi sehat, itu yang penting sih sehat ya, yang pertama. Sehat tuh gimana sih? Memang kalau semakin usia tuh ya itu secara normal lah, semua orang pasti regenerasi selnya juga agak melambat, metabolisme juga melambat gitu kan. Terus apalagi gravitasi. Jadi memang kita perlu ada ekstra yang harus dilakukan. Ya salah satunya adalah perawatan ke dokter. Cuman kalau yang lain-lain sih memang pola hidup kita memang harus banyak diubah ya. Dari mulai kebiasaan-kebiasaan sih. Kalau sekarang aku itu betul-betul menghindari banget yang namanya gula. Gula tuh even kopi aja nih sudah setahun inilah bisa akhirnya menikmati yang namanya kopi pahit, nggak pakai gula, nggak pakai susu, nggak pakai creamer, nggak pakai apa-apa. Kalau dulu padahal peminum es kopi susu, sekarang nggak, karena gula itu yang paling jahat kayaknya ya untuk penuaan dini itu yang kayak paling cepat dibandingin garam atau apa. Terus habis gitu ya pasti minum air putih, makan makanan yang betul-betul seril mungkin. Real tuh dalam arti ya bentuknya nggak banyak diolah, kayak nggak jadi tepung-tepungan siomay apa empek-empek, ya boleh makan gitu tapi nggak sering atau nggak tiap hari ya. Jadi lebih kalau sehari-hari ya makan ikan, ya ikan yang digoreng, dipepes, dibakar, atau ayam gitu yang bentuknya masih seperti bentuk semula. Tidur sih yang penting juga. Tidur tuh ya sekarang banyak godaannya ya, nonton ini nonton itu sambil mau tidur. Tapi emang diusahakan tidur itu sebelum jam 12, jam 10, jam 11 itu udah harus tidur, bangun pagi gitu. Minum air putih, sebenarnya hal-hal yang biasa itulah. Sama kalau dari dalam sih lebih gimana ya, lebih kita tuh melatih diri untuk tidak banyak menyimpan dendam atau kemarahan. Ya sebel sama orang sih pasti ya. Cuman gimana caranya, udahlah gitu, mindsetnya aja dirubah bahwa ngapain lagi mikirin orang gitu, atau benci sama orang disimpan karena itu merugikan diri sendiri. Jadi lepas aja, udah lepas aja udah. Jadi lebih banyak beribadahnya, lebih banyak hidup tenang, bahagia. Apapun yang terjadi, ada yang nggak suka atau ada yang menyenangkan, kita fokus pada hal yang menyenangkan, pada hal yang kita syukuri. Itu sih. Jadi sebenarnya nggak ada rahasia-rahasia amat ya. Itu aja. Tapi mengatur mindset sendiri nggak sih Kak untuk kayak berpikir lebih positif terus gitu? Berpikir lebih positif tuh bukan dalam arti yang kita nggak mikirin hal yang masalah gitu, nggak dipikirin juga enggak gitu. Tapi cara pandangnya aja, kalau kita lagi ada masalah atau problem, mungkin lebih fokus ke solusinya gimana, apa yang harus kita lakukan untuk mengatasi masalah itu. Dan kalau ada apa-apa mungkin memang ya kita, kalau wajar lah emosi marah itu kan wajar ya. Cuman ya lebih banyak gimana kemudian dibawa dalam doa gitu ya, supaya itu membantu, amat sangat membantu kita mengelola perasaan, itu lebih lebih membantu sih. Kalau saya pikir ya begitu ya. Semakin usia tuh sebenarnya kayak ada banyak hal yang aduh yang kayak gitu nggak usah dipikirin deh gitu. Ibaratnya apa ya, kayak banyak gak pedulian terhadap hal-hal yang emang nggak penting. Itu juga perlu tuh dilatih gitu, yang kayak ya udahlah bodoh gitu. Yang kayak gitu tuh harus kita bodoh amat. Itu perlu untuk supaya awet muda, supaya botox nggak tetap bertahan lebih lama. Nah, mengatur pola makan sendiri nggak sih Kak? Pola makan sih, makan kalau lapar makan, terus ya udah makan secukupnya. Ya itu mengatur pola makan tuh lebih kayak pilihan makanannya aja, itu tadi di bawah ya bisa mungkin mirip dengan bentuk aslinya. Nasi juga sekarang diganti nasi merah, tapi juga nggak terlalu gimana-gimana amat. Kalau misalnya lagi di luar kota apa gitu, ya susah bawa nasi merah, atau di restorannya nggak sedia nasi merah, ya nasi putih tapi ya nggak banyak. Terus pilihan, kalau ada pilihan misalnya antara siomay sama makan ayam bakar, ya pilihlah ayam bakar gitu. Kalau mau pengen siomay ya 1 biji kali gitu, tapi nggak 1 porsi. Jadi dibawa enteng dan santai gitu. Nah, kan sering banget Kak Ros tuh kedatangan bintang tamu dan mewawancara yang muda-muda nih. Nah, masih sering belajar nggak sih dari yang Kakak wawancara? Belajar apaan? Belajar untuk menjadi kayak dapet tipsnya juga dan Belajar dari anak muda atau yang awet muda? yang awet muda, Aku rasa kalau ya sih sebenarnya sering kan kita banyak lah artis-artis sekarang juga yang jiwanya muda gitu kan. Aku rasa kurang lebih sama sih tipsnya ya. Banyak yang yaitu hal-hal yang nggak terlalu penting, nggak terlalu dipikirin juga gitu ya. Memilah-milah lah mana yang mau di handle, mana yang bodo amat gitu. Terus
ya lebih bagaimana lebih fokus kepada diri, bagaimana membahagiakan diri gitu. Udah nggak lagi apa-apa harus memikirin orang lain gimana ya, atau bertindak untuk menyenangkan orang lain, itu juga enggak. Yang penting adalah kita baik sama orang gitu ya, perkara niat kita baik dan diusahakan juga caranya baik. Tapi kalau misalnya balasannya tidak sesuai dengan apa yang, ya udah itu di luar tanggung jawab kita gitu aja. Nah, kalau dari Karen sendiri ini kan berpikir positif itu sebenarnya bisa membuat kita menjadi awet muda nggak sih Kak? Hmm, dalam arti berpikir positif tuh tetap latihan ya. Kita nggak simsalabim atau kita tidak menihilkan masalah, kita tidak menihilkan perasaan. Tetapi kita mengelola, kita memahami emosi kita itu karena apa, munculnya karena apa, ya udah itu nggak usah dipanjang-panjangin. Orang marah wajar, orang sedih wajar. Tapi gimana caranya kita tidak memanjangkan itu atau tidak menambah-nambah itu menjadi drama yang berkesinambungan gitu. Itu pikiran, itu cara mengelola berpikir positif. Itu harus dibenerin dulu tuh. Berpikir positif itu bukan berarti nggak apa-apa aku bisa, enggak. Bukan sesederhana itu. Itu tetap harus dilatih gitu ya. Tapi dengan kesadaran mindset bahwa ya yang penting adalah kesehatan tubuh dan jiwa. Ngapain kita mikirin hal-hal yang tidak penting. Ibaratnya pikiran kita itu adalah ruangan kosong. Kita yang memutuskan mau ditaruh apa di dalam ruangan kita itu, sesuatu yang indah, yang kita syukuri, yang membahagiakan kita, atau mau kita taruh di situ orang yang ngeselin, ngapain? Ruangan-ruangan kita, terus kita taruh orang ngeselin di dalam ruangan itu. Mendingan hempas aja dah, gitu. Tapi itu latihan sih. Sebagai manusia wajar kok kita punya emosi sebagai reaksi ya, respon. Tapi ya kesadaran bahwa itu nggak penting, nggak usah dipikirin. Tapi kalau Karo sendiri berpikir positif terus positif vibes. Melatih, berpikir positif itu adalah berproses dan melatih untuk yaitu memilih mana yang penting, mana yang mau kita taruh di ruangan kepala kita. Yang mau tinggal di situ, ya yang membahagiakan lah. Ngapain naruh sampah di dalam. Nah, pernah nggak sih Kak ketemu sama fansnya nih di luar terus kayak benar-benar memuji banget masih awet muda sampai sekarang gitu. Alhamdulillah gitu, disyukuri aja semuanya. Berarti banyak ya sering. Ya ada sih, ada ya. Alhamdulillah aku selalu menyebut ya syukur semuanya dari Allah, anugerah dari Allah, dipertemukan dengan perawatan dokter yang pas, yang cocok. Oke, kalau untuk menjaga kesehatan sendiri seperti apa Kak? Kesehatan, saya tidak merokok. Minum juga, kalau minum biasanya minum minuman keras gitu. Paling cuman kalau misalnya event-event tertentu, setahun belum tentu sekali juga gitu. Paling wine atau champagne. Makanannya itu tadi senormal mungkin makanan. Tidur cukup, minum air putih yang cukup. Beribadah gitu ya. Itu ya apa mengelola emosi itu juga penting. Itu sama sih kesehatan. Apalagi ya. Ya kalau sakit-sakit kadang-kadang kalau imun tubuh kita udah mulai bersin-bersin itu kan berarti imun tubuh kita itu sebenarnya tanda ya buat tubuh kita bahwa kita kurang istirahat, kita kurang minum, kurang apa, kurang makanan yang tadi yang real gitu, real food. Jadi ya itu aja. Kalau untuk menjaga postur badannya masih gila ini seperti apa? Postur Badannya ini kan masih lihat ideal. ya ke dokter itu tadi. Ada olahraga Kak? Olahraga, ini belum mulai lagi olahraga, tapi masih stretching aja gitu ya. Olahraga biasanya sih yoga sama zumba. Ya, karena olahraga juga harus olahraga yang kita suka kan gitu. Kalau kita suka kan nggak terasa seperti olahraga gitu. Rasanya seperti ya kita melakukan hal yang kita suka aja. Pokoknya lakukan apa yang kita suka. Kalaupun kita harus terpaksa melakukan hal yang kita nggak terlalu suka, kita harus analisa dulu kenapa kita nggak sukanya. Apakah karena kita belum merasa terlalu mahir, ataukah bentrok dengan nilai-nilai kita sendiri. Kalau bentrok dengan nilai-nilai kita, ya tolak. Atau ya kita cari sudut pandang yang lain yang masih beririsan dengan value kita sendiri. Kalau kita merasa kita kurang mahir, ya pelajari gitu. Prepare supaya kita lebih yakin. Nah itu aja. Tapi kalau soal makanan suka konsultasi nggak sih ke dokter Kak? Harus makanan? Nggak, dokter cuma ngasih tahu sekali, ya udah itu. Kan sebenarnya semua orang juga tahu ya, gimana gaya hidup sehat, semua orang sudah tahu. Yang orang belum tahu adalah bagaimana caranya berhenti dari kebiasaan buruk. Berhenti dari kebiasaan buruk itu kalau ngerokok, berhenti, stop. Nggak pakai nanti deh, besok deh, 1 bungkus sehari deh, stop. Sama seperti aku berhenti minum kopi, pakai gula, pakai creamer, pakai itu. Just stop, langsung hari itu minum kopi pahit. Terus gitu. Terakhir Kak, ada tips dan triknya menjadi
awet muda dan masih terlihat Berdoa. Aku tapi bener ya, dulu waktu itu habis pandemi berat badan tidak turun. Susah banget lah pokoknya. Ya, aku berdoa. Insya Allah dikabulkan sama Allah. Alhamdulillah dibukakan jalan, ketemu sama dokter yang tepat. Oke, berarti intinya dokter dan Berdoa, intinya berdoa. Apapun minta sama Allah. oke, sip. Terima kasih banyak ya Kak. Kasih.